Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita masih bisa memperbaiki diri, sehingga kita masih bisa menambah bekal kita. Karena ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka dua kenikmatan ini akan terasa kalau sudah dua kenikmatan ini orang itu akan merasakan bahwasanya kenikmatan kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar manakala sudah diuji dengan sakit. Begitu juga orang akan merasakan bahwasanya waktu luang itu adalah nikmat yang sangat besar manakala dia tidak mempunyai waktu, ya, hilang darinya waktu luang. Kita rasakan saat ini. Kita yang saat ini bisa pergi ke masjid, ini nikmat luar biasa. Rezekinya di siang hari, ya. Kemudian saat ini maghrib bisa duduk di masjid, salat maghrib berjamaah. Sedangkan saudara kita yang di jalan-jalan sana, ya, masih baru buka lapak. Itu kenikmatan yang luar biasa, ya. Bukan berarti saudara kita yang di luar sana itu nggak mempunyai kemuliaan, ya. Asalkan mereka juga bisa menunaikan hak-hak, ya. Tetapi kita yang saat ini bisa santai, bisa mendengarkan pengajian, tidak terburu-buru. Kalau jualan nggak terburu-buru, Pak. Setelah sholat maghrib segera buka lapak, gitu. Itu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Karena dialah kita bisa mengenal bagaimana tata cara ibadah yang benar, bagaimana tata cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam hari ini materi kita adalah seputar istiqomah. Seputar istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah senantiasa di dalam ketaatan. Senantiasa, ya, menjalankan syariat ini. Karena kita lihat, ya, dari kisah-kisah yang lalu dan bahkan sampai saat ini, ya, ada orang-orang yang dulunya itu baik, ya. Kita sering mendengar ahli ibadah itu, ya, ketika digoda oleh perempuan itu kan, ya, kemudian dia akhir dari hidupnya menjadi Maka materi ini adalah materi yang penting. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan di dalam surat Hud ayat 112. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta, tetaplah engkau
wahai Rasul, di jalan kebenaran. Kama umirta, sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada engkau. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertobat besertamu. Wala tadghaw, janganlah melampaui batas. Innahu, sesungguhnya Allah, bima ta'maluna basir, maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, perintahnya kepada siapa untuk istiqomah ini? Kata Imam Ibnu Katsir, ya'murullahu ta'ala rasulahu. Allah di dalam ayat ini memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ibadahul mu'minin, dan hambanya yang beriman. Jadi perintah istiqomah ini kepada Rasul dan kepada hambanya yang beriman. Bisabati wad-dawami 'alal istiqamah, agar senantiasa tetap selalu di atas kebenaran. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi, menukil diriwayatkan oleh Ibnu Abbas mengatakan, ma nazzala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan, tidaklah diturunkan suatu ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya asyaddu wala asyakku min hadhil ayati alaihi. Tidak ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang mana Rasul merasa berat dengan turunnya ayat itu. Merasa berat perintah istiqomah. Ya. Maka Rasulullah tatkala sahabat itu mengatakan, qalu ya Rasulullah qad asra'a ilaika syai'. Wahai Rasulullah, mengapa engkau cepat berubah? Jadi ketika itu Rasulullah cepat kata Rasulullah, syaibatni hudun wa akhwatuha. Yang membuat aku berubah, cepat berubah adalah perintah di dalam surat Hud ayat 102, perintah istiqomah. Maka istiqomah ini adalah perkara yang sangat penting. Apalagi kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu kapan akhir dari kehidupan. Maka suatu kenikmatan ketika di masa tuanya, ketika diberi kesempatan oleh Allah bisa beramal soleh sebelum meninggal. Karena kadang-kadang orang menunda-nunda, nanti saja, didahului kematian belum toh. Maka ada satu riwayat itu, ya, Rasulullah mengatakan, idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan, jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, asalahu, dibikin manis kehidupannya. Qila wa man asalahu wa ma asalahu, ditanyakan kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dipermanis ya wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mautihi. Jadi Allah memudahkan seseorang itu beramal soleh sebelum meninggal. Summa yakbiduhu alaihi, kemudian Allah mencabut nyawa orang itu di atas keistiqomahan, mengamalkan agama. Karena berapa banyak orang masih berangan, saya mau tobat, saya akan ini, tapi kain kafan sudah mendahului. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masih digerakkan oleh Allah untuk menjalankan syariat. Ini nikmat yang perlu kita syukuri. Ada seorang sahabat namanya Sofyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan
la as'alu anhu ahadan ba'daka. Wahai Rasulullah, katakan kepadaku tentang agama ini, yang mana ketika engkau jawab, ya, aku tidak usah bertanya lagi kepada orang lain. Maka jawaban Rasulullah satu jawaban sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kata Rasulullah, qala qul amantu billah sunnastaqim. Katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian tetaplah di atas keyakinan dan perbuatan itu. Ini maknanya sangat luas, makna berkaitan dengan amantu billah. Salah satunya maknanya adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meyakini bahwasanya yang menciptakan, memberi rezeki semuanya, yang menurunkan hujan ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwasanya ibadah ini hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian tetap di atas agama Allah sampai meninggal. Ini pertanyaan atau jawaban yang diucapkan oleh Rasulullah SAW atas pertanyaan sahabat Sofyan bin Abdillah. Maka ada beberapa tips. Karena tadi kita istiqomah itu berat, tetapi ada beberapa tips, beberapa perbuatan amalan supaya kita istiqomah. Yang pertama adalah ikhlas di dalam beramal. Ikhlas di dalam Jadi beribadah ini, kita ada di suatu majelis ilmu, ada di suatu organisasi, ya, ada di suatu struktur seperti kemasjidan ini, semuanya itu, ya, perbuatan kita itu kita lakukan semua itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang orang itu ketika aktivitasnya di suatu organisasi atau di suatu perkumpulan, tapi karena niatnya bukan karena Allah, ketika sudah mungkin ada kesalahpahaman di suatu komunitas atau di suatu perkumpulan itu, dia nggak ke masjid lagi. Nah, ini perlu dipertanyakan. Ya, dia di masjid untuk apa? Ya, kadang-kadang orang itu kalau sudah nggak dianggap oleh manusia, ya, kemudian dia sudah nggak ke masjid. Ini perlu ditata laginya, perlu ditata lagi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadumu. Segala aktivitas kalau bukan hanya karena Allah, maka perbuatan itu la yanfa'u, tidak bermanfaat. Sebesar apapun tidak bermanfaat. Bahkan kita saksikan orang yang jihad di jalan Allah, tapi niatnya karena pengen disanjung sebagai pemberah jihad, padahal tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian dulu tidak akan ajak, tidak akan bertahan lama. Kalau orang itu beramal karena mencari penilaian manusia, mencari sanjungan manusia, nggak akan lama. Ya, mungkin rajin ke masjid itu karena mungkin ya supaya dianggap di suatu komunitas, supaya dianggap di suatu perkumpulan. Ketika ada masalah nggak dianggap, nggak ke masjid lagi. Nah, ini niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Malik ketika zaman beliau itu yang ngarang kitab Muwatta seperti beliau itu banyak. Maka ditanyakan kepada, ya Imam, ya, limadza tusannifu wa anal ulama'a sanafa. Wahai Imam, mengapa engkau menulis kitab? Kan banyak itu ulama-ulama yang lainnya menulis kitab semisal yang engkau tulis. Apa jawabannya Imam Malik? Makana lillahi yabqa. Apabila perbuatan itu didasari hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu akan terus, akan tetap. Dan nyampe kita saat ini kitab Muwatta, ya, nyampe kita hanya karya Imam Malik. Padahal pada zaman beliau
Maka di sini ya, salah satu supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah adalah ikhlas di dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah agar kita senantiasa istiqomah adalah merutinkan amal. Merutinkan amal walaupun sedikit. Ya, merutinkan amal walaupun sedikit. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Aisyah dari istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi atwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa ya dilakukan walaupun sedikit. Ya contoh, baca Quran cuma 1 lembar. Tapi setiap hari ya. Maka tips supaya ini setiap hari kita bisa baca Quran itu ya, biasanya saya sendiri itu kadang-kadang kalau sudah pulang ke rumah itu susah, kecuali maghrib isya ya. Jadi setiap kali selesai sholat di masjid nggak pulang dulu ya, baca Quran itu dibiasakan seperti itu. Kecuali waktu-waktu ya di rumah harus digunakan untuk baca Quran, jangan sampai rumah kita di situ ya kosong dari bacaan Quran. Tapi supaya ya walaupun nggak dibaca di masjid ya, apalagi sholat sunnah itu paling baik dilakukan di rumah kalau jaraknya memungkinkan. Kalau jenengan di sini ya maghrib kemudian sholat sunnah ke rumah kembali ke sini kan ya repot kan gitu. Jadi maksudnya sesuai dengan kondisi itu. Kemudian ya yang paling mudah dirutinkan adalah zikir. Yang paling mudah dirutinkan adalah zikir. Ya, karena kita itu dimanapun ya keluar dari ya ini salah satunya merutinkan ini, aktivitas kita. Kita nanti bangun tidur ya, mau tidur berdoa ya, kemudian bangun tidur juga berdoa. Setelah bangun tidur ke kamar mandi melakukan adab-adab ke kamar mandi, mendahulukan kaki kiri baca doa. Kemudian dalam kamar mandi ya dijaga adab-adabnya ya. Kemudian keluar kamar mandi mendahulukan kaki dan baca doa. Wudu, kemudian sholat, aktivitas seperti itu ya. Sambil berangkat kerja, di dalam sepeda, mengendarai sepeda, zikir ya. Mungkin berangkatnya karena banyak dosa kayaknya astagfirullah, astagfirullah, ganti lagi lampu merah, ganti lagi ya, subhanallah wa bihamdi Ini kalau kita rutinkan, kita biasakan, itu otomatis karena kita nggak enak kalau nggak baca ini ya. Jadi mungkin perjalanan dari Dawal ke sini lampu merah istighfar, kesininya lagi ganti. Itu yang paling mudah merutinkan paling mudah. Kemudian masuk masjid baca doa. Kemudian ketika masuk masjid nggak duduk dulu sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Tiap hari seperti itu aktivitas kita. Ada azan, dijawab. Ini keutamaan azan ini luar biasa. Dalam satu hadis disebutkan siapa yang menjawab azan, siapa yang menjawab azan kemudian dia meyakini apa yang dia ucapkan itu, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah. Masya Allah, itu keutamaan menjawab. Apalagi yang azan, orang yang azanin ya, apalagi ya di masjid yang jamaahnya banyak, dia ini salah satu keutamaan yang orang azan adalah mendapatkan pahala orang yang sholat di masjid itu ya, mendapatkan pahala orang yang sholat di masjid itu. Maka rutinitas kita tiap hari ya, walaupun sedikit, mungkin berat untuk tahajud, jangan tinggalkan sholat mungkin puasa Senin Kemis berat, jangan tinggalkan puasa 3 hari di dalam satu ayamul ya. Tetapi
ketika kita diberi kesempatan, maka hendaklah kita maksimalkan. Itu batas minimal. Tapi kadang-kadang di masyarakat kita ini perlu kita sadarkan, orang sholat itu kayaknya sudah orang soleh sudah. Padahal sholat, orang melakukan sholat 5 waktu itu batas minimum menjadi seorang yang menjadi orang Islam. Jadi orang melakukan sholat itu sudah kayak ya, sudah wis sholat, apalagi ke masjid, waduh orang sholat. Padahal batas minimal menjadi orang Islam itu apa? Maka sholat ini adalah amalan yang akan pertama kali maka tadi merutinkan amal, walaupun sedikit, merutinkan amal walaupun, dan kemudian mengamalkan amalan-amalan yang lainnya. Ya, salah satunya bersedekah. Kita manfaatkan sisa umur kita ini agar sisa umur ini bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian agar kita tetap istiqomah, yang ketiga adalah sering introspeksi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengatakan pada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa itu merenungi apa yang dia sudah lakukan untuk kehidupan esok, maksudnya di akhirat. Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Maka introspeksi. Sahabat Umar bin Khattab juga mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwan alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum yaum. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab. Maka hidup di dunia ini kita ya introspeksi diri, menghisab kira-kira amal ibadah kita ini sudah cukup apa? Pantas apa enggak kita? Sebelum nanti dihisab. Karena hidup di dunia ini cari bekal. Adapun di akhirat itu dihisab. Maka di sini oleh Umar bin Khattab disuruh menghisab introspeksi diri. Introspeksi diri. Bahkan ini oleh Rasulullah disifati orang yang cerdas. Orang yang introspeksi diri itu disifati orang yang cerdas. Dalam satu hadis disebutkan al-kaisu mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang sering menghisap dirinya. Bukan menghisap orang lain. Menghisap wa amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amalan-amalan untuk kehidupan setelah kematian. Adapun orang yang lemah wal ajiz manittaba'a hawa nafsahu, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, hanya berangan-angan itu tanpa perbu. Aku akan begini, aku akan begini nanti kalau begini. Tanpa perbu, itu orang yang lemah. Adapun orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri dan menyiapkan amal ibadah, bekal kita untuk kehidupan setelah kematian. Itulah orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW. Kemudian isanya sekarang jam kurang 15. Tadi sudah 3 ya untuk supaya kita tetap istiqomah. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Yang kedua adalah merutinkan amal walaupun sedikit. Yang ketiga sering introspeksi.
Dan yang keempat adalah mencari teman yang baik. Mencari teman yang ya. Jadi salah satu juga ya supaya orang tetap istiqomah senantiasa menghadiri majelis taklim. Ya, alhamdulillah di Lumajang ini hampir tiap hari di masjid-masjid dari Senin di masjid-masjid itu dari Senin sampai Senin lagi itu full. Mungkin di sini ada, di sana ada, di sana ada. Masya Allah, dimudahkan agar dimudah. Dan ini jalan dimudahkan untuk masuk man salaka tariqan yaltamisu bihi man sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menapaki jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dimudahkan masuk. Cukup satu hadis ini motivasi kita sering menghadiri majelis. Satu hadis ini aja, agar kita senantiasa menghadiri majelis. Jadi masjid ini juga ada pekanan, ada dalam satu pekan berapa? Satu kali apa? Kayaknya ada yang pagi. Ada yang pagi ya. Di masjid lainnya mungkin ya itu banyak ya, di Lumajang. Dan juga maknanya saya baca di penjelasan para ulama. Jadi di situ ada maksudnya adalah orang yang menepaki jalan. Ya, ada yang memang secara fisik jalan menuju tempat menuntut ilmu. Ada yang di rumah tapi murojaah ilmu secara makna. Jadi dia mungkin menyaksikan di YouTube, ya, dia pahami tentang agama itu juga termasuk. Itu juga termasuk orang yang menapaki jalan. Walaupun dia nggak keluar dari rumah, tapi aktivitasnya di rumah untuk murojaah ilmu. Dan itu tiap hari di HP kita itu. Maka salah satunya, ya ini makanya Rasulullah mengatakan berkaitan teman ini. Berkaitan dengan teman, Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalil. Seseorang itu sesuai dengan agama teman. Kalau temannya suka mancing, pasti suka mancing. Ya, kalau temannya suka andoan, suka ando. Ya, sesuai dengan kebiasaan. Ya, kemudian falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah perhatikan siapa yang kau jadikan teman. Walaupun kita bukan artinya kita selalu menghindar, ada waktunya kita juga berbau, tapi tujuannya itu berdakwah, bukan terdakwah ya. Ikut satu komunitas ya. Ada yang mungkin tujuannya untuk berdakwah, tapi maksudnya di sini adalah yang tiap hari tongkrongannya temennya itu yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah itu menggambarkan teman yang baik itu, ya. Matsalul jalisi shalih wasaw. Jadi Rasulullah menggambarkan permisalan teman dekat itu yang baik dan yang hamil mis, ya, seperti orang yang seperti orang yang menjual minyak wangi, itu orang yang baik, teman yang wanafihil kiri, wanafahil kiri. Dan seperti orang teman yang jelek itu seperti pandai, ya. Kenapa? Karena fahamilun miski imma ayyuh diyaka. Karena teman yang baik itu, ya, dia bisa paling enggak penjual minyak wangi itu paling enggak kalau tidak kita dikasih, kita enggak dikasih oleh minyaknya itu, kita enggak beli itu ya. Wa imma an tabta'a, atau kita bisa beli. Wa imma an tajida minhu rihan thayyiban. Paling enggak kita kedekat sama penjual minyak wangi, kita menghirup bau yang enak. Dan teman yang buruk, ya, kalau kita mungkin, ya, an yuhrika siyabaka, mungkin kalau dekat dengan pandai besi, kalau baju kita enggak terkena kena, ya, terus bikin baju kita itu berlubang, minimal kita menghirup bau yang tidak. Itu Rasulullah memisalkan teman yang baik. Bahkan di media sosial kita nyimpen nomornya, WA gitu kan, nyimpen, bahkan berteman di media sosial gitu kan,
Teman yang baik yang dia share akan senantiasa mengingatkan kita kepada di story WA-nya, di Facebook-nya, ya, di Instagram-nya, ya, itu pasti ada sesuatu yang mengingatkan kita kepada beda dengan teman-teman kita yang mungkin, ya, mungkin yang di-share sesuatu yang nggak menutup aurat. Kan itu berpengaruh. Pertemanan baik di media sosial maupun nyata ini kan berpengaruh. Ya, maka kita ketika berteman mungkin nyimpen nomornya itu kan muncul story mengingatkan kita kepada itulah pentingnya mencari teman yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah supaya kita tetap istiqomah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang sudah kita hafal, tapi perlu kita seringkan, apalagi waktu hujan seperti ini. Ya, karena hujan itu salah satu tempat diijabahi doa. Ada doa yang kita sudah hafal, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, ma li aksari du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Rasulullah, mengapa doa yang sering engkau panjatkan adalah doa ini? Wahai zat yang membolak-balikkan, tetapkanlah hatiku di atas agama. Rasulullah SAW manusia yang sudah dijamin dosa-dosanya diampuni, tapi masih sering membaca doa. Lalu gimana dengan kita? Maka apa jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh istrinya seperti itu? Ya Umma Salamata, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi illah fa in syaa aqama wa in syaa azaa. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu berada di dalam kekuasaan Allah. Allah Maha membolak-balikkan hati. Jika Allah berkehendak, fa in syaa aqama, jika Allah berkehendak akan Allah tetapkan di atas agama ini. Wa in syaa azaa, dan jika Allah berkehendak, Allah juga mampu memalingkannya dari ketaatan. Maka pentingnya kita senantiasa memohon kepada, karena hidayah itu dua. Hidayah irsyad, ya, petunjuk yang berupa nasihat-nasihat itu didatangi, bukan ditunggu. Dibaca di buku, dilihat di video, didatangi majelis ilmu. Adapun hidayah taufik diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Agar kita ditetapkan di dalam maka kita seringkan doa ini. Kemudian sebagai penutup, bagi orang-orang yang istiqomah ada keutamaan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami hanyalah Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, dan istiqomah di atas itu sampai ya, summa istaqamu, istiqomah sampai Saya baca di tafsirnya itu, ya, maksudnya malaikat datang itu kapan? Tatanazzalu alaihi malaikatu. Jadi maknanya, salah satu maknanya malaikat datang ketika mau meninggal. Ada yang mengatakan ketika dibangkitkan, ada yang mengatakan ketika mau meninggal. Malaikat mengatakan pada orang yang istiqomah itu, mengatakan ala takhafu. Janganlah kamu takut. Dengan apa? Dengan kejadian-kejadian setelah kematian. Jangan takut. Jangan kamu takut. Wala tahzanu. Jangan kamu bersedih dengan apa? Meninggalkan keluarga. Meninggalkan apa? Keluarga. Jangan bersedih. Kenapa? Kenapa? Kau nggak boleh takut, nggak boleh bersedih. Wa abshiru. Maka kabarkan gembira. Berikan kegembiraan kepada mereka. Orang-orang istiqamah apa? Bil jannatil ladzi kuntum, dijanjikan surga yang telah Allah janjikan kepada mereka.
Inilah balasan bagi orang yang senantiasa istiqomah. Karena saya beberapa hari ini viral di Facebook itu ada beberapa di Malang nih. Kejadian ini udah lama. Cuma ketika ada kasus diungkap lagi, ada seorang ustaz bahkan pernah menjadi ketua KUA Kedung Jatang. Bukan Kedung Kandang di Malang. Ya, berakhir dengan kemurtadan. Na'udzubillahimin. Semoga kita tetapkan di dalam agama. Bahkan beliau ini sudah meninggal. Ya. Peristiwa ini terjadi karena berobat kepada orang Hindu. Ya, berobat kepada orang. Kemudian setelah itu orang tuanya yang berobat, mengantarkan orang, ya, kemudian diberikan kesembuhan. Padahal Allah yang memberikan kesembuhan itu diuji dengan keyakinan. Ini orang-orang yang sakit kadang diuji dengan sakitnya, ya, supaya apa? Dia segera sembuh, walaupun mengorbankan aki. Kemudian dia sama istrinya murtad. Kemudian meninggal dalam keadaan murtad, kemudian berpesan mayatnya itu dikremasi, dibakar. Kemudian abunya ditebarkan di laut Selatan. Padahal seorang bahkan cerita-ceritanya dulu banyak, seperti Abu Al-Qusaimi, salah satu ulama yang karyanya sangat luar biasa, meninggal dalam keadaan na'udzubillah min. Maka pentingnya istiqomah, pentingnya senantiasa menjaga itu. Tadi ada 5. Pertama adalah ikhlas di dalam yang kedua adalah merutinkan amal walaupun. Yang ketiga adalah introspeksi. Yang keempat senantiasa mencari teman yang baik. Salah satunya sering datang ke majelis ini. Kemudian terakhir yang paling penting adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan di dalam agama sampai meninggal. Karena suatu kebahagiaan dan suatu pembinasaan ketika meninggal dalam keadaan naudzubillah. Kenapa? Karena meninggalnya dari awal penderitaan, dari penderitaan untuk selama-lamanya. Orang kalau sudah murtad kan, ya, selama-lamanya di neraka. Jadi ketika sudah meninggal, itu adalah awal penderitaan untuk selama-lamanya, tidak akan pernah keluar dari neraka. Itu hukuman bagi orang-orang yang keluar dari agama. Maka kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa diistiqomahkan, agar senantiasa kita dimudahkan melakukan ketaatan, agar kita menjadi orang yang selamat. Yang paling penting adalah selamat di akhirat. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup majelis kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.